Jujur ya, gue agak kesel sama laptop ini. Gara-gara dia, standar gue soal laptop gaming jadi rusak. Yo guys, Lenovo Legion 5 Pro. Ingat ya, ada kata pro-nya. Dan percaya sama gue, kata pro di sini bukan marketing gimmick tempelan doang. Gue udah siksa laptop ini buat jadi daily driver gue selama seminggu terakhir. Mulai dari kerjaan editing berat, rendering 3D, sampai mabar kompetitif yang butuh refleks dewa. Hasilnya, gue ngerasa kayak lagi bawa PC desktop yang powerful di dalam ransel. Penasaran monster sopan ini sebuas apa? Yuk, kita bedah. Gue pengen ngerubah struktur nih ya, gue pengen mulai dari yang bikin laptop ini berasa greget. Jeroan. Kita mulai dari bintang utamanya dulu, yang bikin game changernya. Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 12GB. TGP-nya mentok di 140 watt pula. Ketika di-compare dengan generasi sebelumnya, peningkatannya bukan main-main. Nih official graph dari Nvidia. Pertama, gue mau bicara soal visual dulu ya. Fitur ray tracing dan path tracingnya bikin pencahayaan di game jadi realistis banget. Bayangan, pantulan, semuanya tuh hidup. Tapi kan biasanya jadi berat ya gamenya sendiri. Nah di sini masuk peran DLSS 4. DLSS 4 di RTX 50 series ini punya fitur multi-frame generation yang ditenadai optical flow accelerator terbaru. Intinya, AI bisa nyelipin frame tambahan di antara frame asli. Hasilnya, FPS lo bisa naik berkali-kali lipat tanpa bikin gambar jadi burem. Ingat ya, fitur multi-frame generation ini bisa maksimal ketika dijalankan di RTX 50 series. Gue mau show melalui game Cyberpunk. Di settingan preset Ray Tracing Overdrive, dia bisa dapat average FPS 39 FPS. Nyalain DLSS 4 dan frame generation 4 kali, kita jadi bisa dapat average FPS 130. Gokil. Artinya dengan Ray Tracing nyala, pantulan cahaya dan bayangannya realistis banget tanpa bikin laptop ini ngos-ngosan. Sementara di Doom Dark Ages, ini perbandingan benchmark antara path tracing dan DLSS off versus DLSS quality frame generation 4 kali dan path tracing on. Gila cuy, path tracing nyala all pun FPS masih bisa dapat tinggi banget. Di game-game lain, DLSS plus frame generation ini artinya enabling kita memainkan game-game AAA yang mungkin sebelumnya sulit dimainkan pada settingan grafis tertinggi. Contoh ya, di Wuchang ini, settingan rata kanan tanpa DLSS versus DLSS only dan DLSS plus frame generation berasa banget peningkatannya. Lanjut ya, buat yang mainnya game kompetitif, itu ada Nvidia Reflex. Ini wajib nyala kalau lo main Valorant atau CS2 gitu. Input latency-nya tuh dipangkas abis. Jadi antara klik mouse sama aksi di layar tuh instan. Nggak ada lagi alasan kalah gara-gara input lag. Untuk performance di dua game itu, di CS2 settingan berikut dapetin 133 sampai 194 FPS. Sementara di Valorant, settingan game seperti ini dapetin 307 sampai 514 FPS. Terus ya, buat streamer, laptop ini udah support AV1 encoder. Kualitas live stream lo bakal jauh lebih jernih dibandingin kodek lama H264 di bitrate yang sama. Plus, ada Nvidia Broadcast yang bisa ngilangin noise mic atau ganti background webcam pakai AI. Canggih. Terakhir, ekosistemnya. Sekarang ada Nvidia App baru. Ini hub pusat buat update driver studio atau game ready. Dan optimize setting game secara otomatis. Jauh lebih clean dan enteng. Bagian optimize settings ini menurut gue ngebantu banget ya. Kita nggak perlu ngeraba settingan yang terbaik buat hardware kita lagi. Contoh di Cyberpunk, gue bisa dapat average 57 FPS dengan settingan berikut yang gue cari-cari sendiri. Kalau pakai recommended setting dari Nvidia, dapetin average 108 FPS. Sekali klik doang tuh, langsung optimize. Saving time banget. Dan buat kreator kayak gue, AI di RTX 50 ini ngebantu banget akselerasi rendering di Premiere Pro atau Blender. Seperti biasa gue tes ngerender dong, dan dia bisa ngerender timeline 4K di Premiere Pro berdurasi 10 menit dengan color grading yang nyala dalam waktu 2 menit 7 detik. Lalu untuk export project After Effects yang cukup kompleks dengan durasi 2 menit bisa selesai dalam waktu 5 menit. Untuk Blender 19 detik. Gue juga sempat tes generative AI pakai Comfy UI. Cuma butuh kurang dari 1 menit untuk generate image from text di Office. Cepet banget. Oh ya, buat kalian yang butuh lihat benchmarks, nih beberapa benchmark yang udah gue lakukan.
Jeroan lainnya juga nggak kalah mantep ya. Otaknya pakai prosesor Intel Core Ultra 9275HX. Ini prosesor kelas berat ya, 24 cores. Mau task seberat apapun juga dibas. Storage 1 TB dan 32 GB DDR5 RAM. Yes, betul sekali ya. RAM-nya masih gede. Dan ini suatu hal yang mungkin akan jarang kita lihat next year di 2026 karena kelangkaan RAM. Udah paham kenapa laptop ini intriguing? Tenang, itu belum semua. Kita bahas rest of the laptop seperti apa. Secara fisik, Legion 5 Pro ini masih setia dengan DNA-nya. Stealthy dan elegan. Warnanya hitam, finishingnya metal yang solid banget. Nggak ada sudut tajam yang lebay, nggak ada lampu RGB norak di bodi belakang yang bikin lo diliatin aneh di cafe. Bobotnya ada di sekitaran 2,4 kg. Emang bukan yang paling ringan, tapi wajar banget buat mesin tempur sekelas ini. Justru jadi berasa kokoh dan mahal. Secara desain, yang bikin gue kurang sreg adalah dengan posisi ports yang masih di samping, jadi kurang rapi aja setup mejanya. Jadi ketahuan banget gitu ya, kayak orang lagi mau main game di jam kerja, bukannya nyari segenggam berlian. Tapi sebenarnya untuk portsnya sendiri lumayan lengkap. Di kiri ada port power HDMI, 2 USB-C, 1 USB-A. Di kanan ada port LAN, privacy shutter buat webcam, 2 USB-A dan jack 3,5 mm. Ada yang kurang? Ada. Masa udah laptop segede gini diperuntukkan buat gamer dan content creator nggak ada SD card atau micro SD slot? Sayang banget. Kita masuk ke bagian yang paling buat gue susah move on. Layarnya. Ini adalah panel 16 inci WQSGA atau 2560x1600 pixels, tapi spek kuncinya adalah OLED dan 240 Hz. Gokil nggak tuh? Lo dapat warna hitam pekat dan kontras nonjok khas OLED, plus refresh rate super ngebut 240 Hz. Akurasi warnanya 100% DCI-P3, jadi buat konten kreator ini udah siap tayang. Tapi buat gamer gimana? Ya rasanya kayak curang gitu ya. Karena respon pixel OLED itu kan instan. Ketemu 240 Hz, motion clarity-nya tuh jadi licin banget. Gue main game FPS, musuh rasanya lebih gampang kita tracking gitu. Mata gue bener-bener dimanjakan di sini. Urusan ngetik-ngetik, dia pakai keyboard TrueStrike. Ini salah satu keyboard laptop gaming terbaik di pasaran. Travel distance-nya pas, tactile-nya tuh empuk tapi tegas, buat ngetik script panjang nyaman, buat spam skill pas lagi war juga responsif parah. Dan pastinya ada 4 zone RGB yang bisa lo atur sesuka hati. Trackpad-nya juga gede ya, lega dan akurat. Good to know, walau kita semua pakai laptop gaming hampir selalu nyolok mouse lagi, buat kerja trackpad-nya tuh top notch. Nah, pertanyaan selanjutnya, performa buas begini panas atau enggak? Lenovo nanamin sistem Legion Cold Front Hyper. Jujur gue kaget, selama gue main game berjam-jam, area palm rest dan tombol WASD tetap adem. Fan noise-nya juga sopan, nggak kayak mesin jet mau take off. Panasnya dibuang rapih ke belakang, nggak nyembur ke tangan. Soal baterai, kapasitasnya 80 Wh. Cukup badak, tapi ingat ini laptop gaming performa tinggi. Kalau mau gaming, wajib colok charger biar RTX 5070 Ti-nya bisa lari kencang. Alright, Lenovo Legion 5 Pro. Kesimpulannya gimana? Laptop ini adalah jawaban buat lo yang nggak mau kompromi. Lo butuh layar akurat buat kerja dan media consumption, ada OLED. Lo butuh speed layarnya buat gaming kompetitif, ada 240 Hz refresh rate. Lo butuh performa monster buat rendering atau AAA gaming, ada RTX 5070 Ti. Ini paket lengkap yang dibungkus dengan desain yang dewasa. Harganya memang premium, tapi experience yang lo dapet truly pro. Buat lo yang tertarik atau mau cek harga yang terupdate-nya, boleh langsung cek di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu review kami berikutnya. Ciao.